kasus unik dari para jomblo terjadi awal April 2016 ini. Sekelompok pria di kota Uzumlu, Turki mengajukan protes ke Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan lantaran telah lama menjomblo. Mereka membawa spanduk berisi pesan desakan agar para wanita setempat mau menerima pinangan mereka. Diketahui, krisis pria lajang di Uzumlu terjadi akibat para wanita di kota ini banyak yang ingin pindah ke kota yang lebih besar seperti Istanbul. Menurut wali kota setempat, pernikahan terakhir kali di kota Uzumlu digelar 9 tahun lalu dan hal ini membuat populasi di kota Uzumlu menurun drastis. Terkadang kondisi menjadi sulit bagi para jomblo seperti kesepian hingga ledekan dari teman dan saudara. Belum lagi ternyata beberapa negara dan wilayah tertentu memiliki aturan cukup unik dan tak masuk akal bagi para jomblo. Aturan apa sajakah? Berikut On The Spot merangkumnya dalam aturan aneh untuk para jomblo. Pemerintah Tiongkok membuat aturan aneh di mana warga Tiongkok yang masih single dan belum menikah di usia 30 tahun ke atas bakal dikenakan hukuman. Tindakan ini dinilai sebagai tindakan ilegal. Hukuman ini berlaku menyeluruh tanpa terkecuali. Sejauh ini warga Tiongkok memiliki pendapat beragam terkait aturan nyeleneh itu. Sementara warga lainnya tidak menganggap aturan ini sebagai sesuatu yang serius. Ada yang beranggapan bahwa memiliki pasangan atau tidak adalah hak setiap orang dan tidak seharusnya yang belum berpasangan dihukum. Beruntunglah kita karena tak ada larangan untuk menggunakan ponsel. Karena salah satu desa di India, tepatnya di desa Suraj, Perdana Menteri mengeluarkan aturan wanita jomblo alias belum menikah dilarang memiliki ponsel. Perdana Menteri India, Narendra Modi menetapkan aturan kepada gadis jomblo di desa Suraj untuk tidak bermain ponsel. Desa yang berjarak 100 km dari Ahmedabad ini menjadi salah satu pusat bisnis di India. Yang anehnya lagi, peraturan tersebut mendapatkan persetujuan dari kepala desa setempat, Devsi Vankar. Ia berpendapat bahwa ponsel dan internet hanya bisa menghabiskan waktu dan uang saja. Namun aturan ini masih mendapatkan pengecualian, yakni jika saudara ingin berbicara kepada sang gadis, maka orang tua diperbolehkan meminjamkan ponsel kepada putrinya. Vankar menegaskan bahwa 2.500 orang yang terdiri dari berbagai kasta menyetujui peraturan unik ini. Peraturan tersebut diterapkan desa Suraj sejak 12 Februari 2016 lalu. Diberlakukan aturan hari keluarga di mal atau pusat perbelanjaan mereka. Pada hari itu hanya orang yang sudah berkeluarga saja yang bisa berkunjung ke mal dan menghabiskan akhir pekan di sana. Aturan ini keluar bukan tanpa sebab. Yang menjadi pemicu adalah keluhan banyak orang mengenai banyaknya sekelompok pekerja asing lajang yang menghabiskan waktu di mal pada akhir pekan. Hal ini dinilai mengganggu kenyamanan pengunjung lain. Banyak buruh yang pindah dan bekerja ke Qatar. Sebagian besar dari mereka berstatus single. Sementara pusat perbelanjaan memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Qatar, terutama selama musim panas yang sangat terik. Hampir setiap hari sepanjang tahun, mal-mal terbesar dipenuhi warga Qatar dan ekspatriat, termasuk para buruh. Ada sekitar 1,8 juta pekerja asing, sebagian besar pria. Wah, kalau aturan seperti ini berlaku di Indonesia, bakal ramai sepertinya ya. Satu negara bagian di Malaysia, Kelantan, memang terkenal sebagai wilayah yang ketat dalam hal menjaga nilai-nilai religius. Kelantan menetapkan larangan bagi pria dan wanita yang belum sah menikah untuk mengendarai sepeda motor bersama. Meskipun tidak banyak anak muda yang berkeliaran di tempat umum, pemerintah perlu memperketat larangan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Jadi, bagi kamu yang jomblo atau belum memiliki pasangan yang sah, tidak boleh boncengan motor di sini. Peraturan unik untuk para jomblo juga ada di Indonesia, tepatnya di Bontang.
Ada peringatan keras bagi warga Bontang yang tak punya pasangan alias jomblo, yaitu mereka tak akan bisa tinggal di rumah susun sewa sederhana yang disediakan pemerintah. Alasannya, bangunan tipe twin block ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang sudah berkeluarga. Setiap kriteria penghuni yang ditetapkan harus disertai dengan menunjukkan bukti. Bila calon penghuni merupakan masyarakat Bontang, maka diwajibkan melampirkan kartu tanda penduduk atau KTP. Begitu juga kriteria yang mewajibkan penghuni rumah susun sudah berkeluarga. Mereka harus menunjukkan bukti berupa surat nikah resmi yang diterbitkan Kementerian Agama Bontang. Jadi, kalau ingin tinggal di sini, pastikan Anda punya pasangan yang sah ya. Ada peraturan yang cukup aneh berlaku di negara bagian Florida, Amerika Serikat. Di sini para wanita lajang, baik yang belum pernah menikah maupun sudah pernah menikah sebelumnya, dilarang untuk melakukan skydiving pada hari Minggu. Jika melanggar aturan ini, mereka bisa dipenjara atau didenda. Tidak diketahui apa alasan dari dibuatnya aturan ini. Meskipun begitu, setiap hari Minggu di Jacksonville Skydive, salah satu tempat skydiving terkenal di Florida, banyak wanita uji keberanian melakukan olahraga ekstrim ini. Hehehe, ada-ada saja.